Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini seperti biasa, saya tidak sendirian, saya kembali bersama dengan Gideon Yehuda yang akan kita kembali bertanya seputar video yang sudah kami temukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai dengan bincang teologi pada hari ini, kami mau mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah mensupport dari akun YouTube ini, sudah men-share untuk setiap orang, sudah subscribe, kami sangat berterima kasih. Dan kalau Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan tentang Alkitab, tentang kekristenan, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa WA pada nomor WA yang ada di deskripsi box. Nah, Bapak Ibu, hari ini kami temukan satu video dari akun YouTube yang bernama Laskar Tujuh Langit. Nah, di dalam akun YouTube ini, video yang kami temukan kembali mereka mewawancarai seorang mualaf, seorang perempuan yang sangat cantik, dan dari pernyataan-pernyataan itu akan saya tanyakan kepada Bro Gideon pada hari ini, Bapak Ibu. Halo Bro. Nah Bro, saya temukan satu video, tadi saya sudah sebutkan nama akunnya. Nanti Bapak Ibu saya akan tulis link dari video tersebut di deskripsi box, Bapak Ibu bisa lihat. Nah Bro, seperti biasa ya, pasti ada pertanyaan bahwa kenapa sih harus pindah agama menjadi seorang Muslim. Dan saudari yang mualaf tersebut, dia menyatakan, dan ini akan saya bertanya Bro, dia menyatakan bahwa kenapa dia bisa pindah menjadi seorang Muslim, karena dia merasa di dalam kekristenan dia nggak bisa beribadah Bro. Nah ini saya mau bertanya untuk Bro, sebenarnya dalam Kristen itu apa pengertian dari ibadah itu sendiri dalam Kristen? Karena dia menyatakan di dalam Kristen dia nggak bisa beribadah, di Muslim baru dia bisa merasakan ibadah itu. Gimana Bro? Ya, thank you Bro. Mungkin ini masih asumsi saya. Maksud mualaf itu adalah dia lebih memandang ibadah kepada ritual yang hanya dijalani secara jasmaniah. Maka ketika beliau masuk, beliau lebih mengedepankan kekusyukan dalam sembahyang dan sebagainya. Saya menghargai pendapat itu, ya silakan saja. Tetapi dalam Alkitab sendiri, ya beliau harus memahami bahwa apakah orang Kristen tidak bisa beribadah. Jelas tentu hidup manusia diciptakan Tuhan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi ini harus dipahami. Nah, beribadah kepada Tuhan itu kita harus memahami bahwa itu adalah bagian tanggung jawab yang manusia harus lakukan di hadapan Tuhan dengan seluruh kerendahan dan ketetapan hati, pikiran, dan pula tindakan. Dan ingat, ibadah itu tetap ada batasannya. Apa batasan dalam ibadah? Batasan dalam ibadah adalah jelas hukum Allah yang kita sebut juga sebagai hukum Kristus. Hukum yang terbesar. Hukum satu kesatuan dari dua hukum. Apa itu? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Jadi jelas, ketika kita berbicara ibadah, saya tidak akan merujuk kepada hanya ritual saja. Kalau Anda berpikir hanya ritual saja, mencari kekusyukan, ya silakan. Tetapi beribadah yang dijelaskan di dalam Alkitab adalah seluruh hidup, kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Yang pertama saya sebutkan tadi, ketetapan dan kerendahan hati, berbicara hati kepada Tuhan. Dalam hukum Kristus ada dua, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi hati kita dimulai dari hati kepada Tuhan. Betul nggak kita cinta Tuhan?
Atau kita justru lebih mencintai yang lain lebih daripada Tuhan? Itu dimulai dari state hati kita. Juga hati kita kepada sesama. Bagaimana kita memandang sesama? Apakah kita memandang sebagai orang lain yang perlu dicurigai, orang lain yang tidak perlu dikasihi, orang lain yang asing bagi kita, ya? Itu juga berbicara ibadah. Ketika kita mengikuti bagaimana Tuhan menjelaskan kepada kita sebagaimana mestinya kita berlaku terhadap sesama, itu juga bisa membentuk langkah awal state hati kita untuk kepada sesama. Jadi ingat bahwa batasannya tetap ada kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena Tuhan yang menghendaki demikian. Yang kedua, saya sebutkan tadi adalah pikiran. Ketika berbicara pikiran, kita berbicara mengenai bagaimana kita menggunakan akal budi kita untuk menganalisa, mengobservasi, mempelajari, ya, mencari tahu tentang kebenaran yang kita gunakan untuk berpikir. Yang pertama, kepada Tuhan. Apakah kita sudah betul-betul menggunakan pikiran kita sebaik-baiknya untuk memikirkan tentang konsep-konsep, memikirkan tentang ontologi-ontologi, nilai-nilai, prinsip-prinsip, untuk kita dapat memahami tentang sesuatu doktrin yang benar. Ini permasalahan. Yang kedua, pikiran kepada sesama. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan pikiran kita kepada sesama? Jelas, kalau berbicara kasih, pikiran kita kan dari hati tadi. Siap nggak kita punya ketetapan hati nggak, kerendahan hati untuk mengikuti perintah Tuhan? Bagaimana kita berlaku kepada sesama kita? Setelah dari hati baru kepikiran. Bagaimana menghormati, ya, dan menyayangi sesama kita manusia. Yang ketiga adalah tindakan. Tindakan kepada Tuhan juga sama kepada sesama. Tindakan kepada Tuhan adalah hasil dari pemikiran hati yang tadi iman, lebih cinta Tuhan atau yang lain. Nah, kalau lebih cinta Tuhan, pikirannya, akal budinya, stigmanya harus berfokus harus berdasar kepada biblikal, alkitabiah, kepada firman Tuhan. Dan tindakannya pasti belajar firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, mengerti, ya, bukan sebagai asal-asalan. Itu beribadah kepada Tuhan. Ya, jelas sekali. Yang kedua, tindakan untuk kepada manusia. Jadi dari hati kita untuk mengasihi sesama, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, pikiran kita bagaimana cara kita mengasihi, dan kita realisasikan, nyatakan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Gitu. Karena kalau kita berbicara tadi aja, kasihilah sesamamu, itu agape. Sulit itu. Agape itu mengasihi tanpa timbal balik, meskipun orangnya nyakitin, ya, harus bisa untuk mengasihi, jangan membalas gitu. Bukan berarti kita membenarkan sebuah kesalahan, tidak. Tetapi kita tidak dengan cara memuaskan hawa nafsu. Misalkan ada seseorang yang mencuri, kita puasin hawa nafsu kita, gebukin sampai, ya enggak. Biarkan hukum yang mengadili. Begitu cara kita belajar untuk mengasihi. Jadi ibadah itu kepada Tuhan bisa, dengan seluruh kehidupan itu bisa. Bagaimana ketetapan dan kerendahan hati kita melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, dari hati, pikiran, kepada tindakan, berpusat kepada Tuhan. Itu sudah ibadah. Dan yang lain-lainnya, ritual, itu juga baru berada di dalam situ. Itu, misalkan ibadah pertemuan jemaat pada hari Minggu, ya itu berada dalam situ. Percuma juga datang ke gereja kalau misalkan bermusuhan dengan orang, hatinya nggak benar. Ya itu sudah melangkahi, menyalahi yang saya tadi bilang. Bahwa yang pertama, ada nggak ketetapan dan kerendahan hati?
melakukan apa yang Tuhan mau. Kan gitu. Jadi ibadah itu jelas berbicara tentang gaya hidup dan kualitas hidup kepada Tuhan dan sesama. Jadi kalau nggak bisa, itu yang saya bingung sebenarnya juga. Iya bro, demikian. Terima kasih bro. Iya, thank you bro. Terkadang kita ini salah punya, kita dalam kekristenan sendiri pun juga salah punya pengertian tentang ibadah. Jadi misalnya ketika kita nggak pergi ke ibadah hari Minggu, kita akan bilang, wah saya tidak beribadah. Padahal kalau dilihat dari yang tadi bro jelaskan, ibadah bukan hanya ritual. Oke bro, pertanyaan kedua bro. Saudari yang mualaf tersebut juga, dia menyatakan bahwa ketika dia berada di Muslim, baru dia bisa merasa bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dia merasa dalam Kristen dulu, dia bilang dia tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tadi pertama dia nggak bisa ibadah, dan kedua dia nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah ini akan saya tanyakan bro, dalam Kristen itu seperti apa itu berkomunikasi dengan Tuhan? Iya. Ini sebuah pertanyaan kembali yang bagi saya memberikan suatu makna sepertinya beliau kurang kuat, kurang belajar di dalam kekristenannya. Tentu komunikasi itu kalau kita bicara komunikasi adalah dua arah. Itu harus kita pahami. Tuhan lebih ada dulu daripada manusia. Tuhan yang menciptakan manusia. Bagaimana manusia berkomunikasi dengan Tuhan? Tuhan itu adalah kudus. Kalau kamu mau komunikasi secara langsung, kamu boleh komunikasi dengan dia dengan syarat kamu kudus sepenuhnya. Kamu tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya kan nggak bisa. Buktinya apa? Buktinya kita yang berdosa ini kita terpisah dengan Allah. Ada yang bisa nunjukin Allah di mana? Tidak bisa. Iya. Jadi bagaimana sekarang permasalahannya kita nggak bisa datang ke Allah nih. Terus gimana kita komunikasi? Nah, komunikasi dua arah itu Allah telah lakukan sendiri terlebih dahulu karena Dia Maha Tahu. Dia Maha Tahu segala polemik-polemik dalam peradaban manusia mengenai tentang keimanan, kerohanian maupun sekuler. Dia tahu itu. Dan Dia sudah berikan firman-Nya itu. Jadi kalau kita mau komunikasi dengan dia, kita kan punya satu perasaan nih. Waktu kita menghadapi sesuatu, kita berdoa, Tuhan, saya mengalami masalah ini, izinkan dan kuatkan saya untuk menghadapi ini. Mampukan saya Tuhan untuk hadapi ini. Mau tahu bagaimana cara jawaban Tuhan? Itu dia dalam Alkitab. Karena jelas Alkitab adalah berisikan ide gagasan perkataan-perkataan Allah. Jadi kalau kita mau berbicara bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, ya itu pertama dari firman Tuhan. Kedua, Allah mengkomunikasikan dengan segala kemuliaannya itu untuk semua manusia. Bagaimana Dia komunikasikan terlebih dahulu? Ini dengan semua yang ada, alam semesta dan sebagainya. Dia komunikasikan keindahan Dia, Dia komunikasikan kekuasaan Dia, Dia komunikasikan bagaimana Dia itu sangat terstruktur, sistematis, dan sebagainya. Jadi Dia ciptakan semua terlebih dahulu di bumi ini. Baru terakhir Dia ciptakan manusia supaya ketika manusia hidup, manusia bisa hidup dengan baik. Itu cara Tuhan juga berkomunikasi, mengajari kita. Jadi kalau mau tanya bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, jangan harap kamu berbicara face to face di hadapan Tuhan, melihat muka Tuhan, ngobrol seperti manusia, tidak bisa karena kita berdosa. Dia kudus. Jadi yang perlu kita mengerti adalah komunikasi itu sifatnya dua arah. Namun kita yang tidak Maha Tahu dan kita yang berdosa, kita kesulitan cari Allah di mana. Allah dengan inisiatifnya, kerelaannya, Dia justru menyatakan pemwahyuan kepada kita supaya kita mengenal Dia. Tapi tetap kita dalam fase bertanggung jawab ya, kita menjalani keterpisahan dengan Allah karena keberdosaan kita. Tapi Dia sudah komunikasikan kok. Bahkan dia sudah komunikasikan sampai mengenai akhir zaman.
sampai kehidupan akhir surga dan neraka. Itu. Jadi jelas sekali bahwa kalau mau komunikasinya, komunikasikan oleh Tuhan. Kamu bicara, kamu sampaikan permohonan lewat doa, kamu sampaikan kesulitanmu, rasa syukurmu lewat doa, dan jelas jawabannya ada di Alkitab. Itu cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Dan sekarang bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita membaca Alkitab, ada Roh Kudus yang menerangi pikiran kita agar kita mengerti tulisan dalam Alkitab. Tapi kembali, bagi orang yang tidak mengambil kepercayaan dan tidak membuka hati, sudah menutup hati terlebih dahulu, ya tidak akan merasakan komunikasi Allah seperti apa. Itu permasalahan. Jadi kalau mau tahu komunikasi Kristen, ya buka hati. Jangan belum dengar apa-apa, sudah tutup. Wah, Kristen salah. Kristen begini, Kristen begitu. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi menurut saya demikian, bro. Thank you. Ya, thank you, bro. Kembali lagi yang ini berkaitan juga dengan yang pernah kita bahas sebelumnya tentang perasaan. Mungkin kita merasa kita bisa berkomunikasi gitu, padahal kalau dilihat dari pengertiannya ternyata memang salah gitu. Bahwa Allah memang sudah mengkomunikasikan hal-hal itu kepada kita melalui firman Tuhan yang tadi gue jelaskan. Oke, bro, thank you untuk hari ini. Sebelum kita menutup, ada yang mau bro sampaikan untuk orang yang menonton video ini? Ya, yang saya ingin sampaikan, terima kasih banyak untuk support, juga untuk share-nya, subscribe-nya, dan untuk views-nya. Kembali saya tidak bosannya untuk ingatkan bahwa jika video ini memberkati Bapak dan Ibu, Saudara, saya meminta dengan rendah hati untuk membantu share ya, sebanyak-banyaknya, beritahukan agar banyak orang yang dapat bertumbuh imannya. Dan tujuan dari akun ini sama sekali tidak ingin merendahkan atau menyudutkan, bahkan juga mengambil statement bahwa agama lain salah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, thank you Dion untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kembali saya ingatkan kembali, kalau Bapak Ibu pengen bertanya, bisa tulis pada kolom komentar atau chat ke nomor WA yang ada di deskripsi box. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.